buku wanita yang sangat mahal diletakkan di kursi di MRT. Frances melihat sekeliling dan tidak ada orang di sekitar dan dengan lembut mengambilnya. Tapi jangan berpikir buruk, dia tidak ingin memilikinya. Selain itu, juga untuk mencegah tas dicuri oleh orang jahat. Frances awalnya ingin mengembalikan tas kepada orang yang kehilangannya. Tetapi kemudian dia menemukan bahwa semua anggota staf udah pulang. Dia tidak punya pilihan selain membawa pulang tas itu. Sahabat Frances, Erika, melihatnya dan menjadi sangat bersemangat. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam tas orang kaya. Jadi dia mengabaikan keberatan Frances untuk membukanya. Hasilnya di dalam hanya ada satu KTP. Mungkinkah pemiliknya sengaja masukin? Jadi keesokan harinya Frances pergi ke alamat di KTP langsung ke rumah orang yang kehilangan tas. Pemiliknya adalah seorang wanita tua yang sangat modis. Dia sepertinya tidak memperhatikan tas yang hilang sama sekali. Tapi antusias mengundang Frances ke rumah untuk minum kopi. Meskipun Frances merasa agak aneh, dia tetap masuk ke dalam. Begitu dia duduk, Frances mendengar suara ketukan di papan kayu. Greta buru-buru menjelaskan bahwa itu karena rumah sebelah sedang diperbaiki. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berteriak ke dinding di sebelahnya. Benar saja, suaranya menghilang. Melihat ini, Frances secara bertahap menurunkan kewaspadaannya. Pada saat yang sama, Greta juga senang berbicara. Greta memberitahu Frances bahwa suaminya telah meninggal. Putri satu-satunya lagi belajar di Paris. Sekarang dia sendirian di rumah besar ini, sangat kesepian. Frances menjadi sedikit bersemangat setelah mendengar itu, ibunya juga meninggal tahun lalu. Tinggal sendirian di New York. Meskipun dia memiliki teman dekat, dia sering merasa kesepian. Semakin banyak berdua berbicara, semakin tambah dekat. Frances tampaknya telah menemukan sosok ibunya di Greta. Beberapa hari kemudian, Frances sepertinya datang ke rumah Greta setiap hari. Ini membuat sahabatnya Erika merasa ada yang tidak beres. Dia dengan ramah mengingatkan Frances untuk tidak mudah tertipu dengan kata-kata orang asing. Tapi Frances tidak mendengarkan dan pergi ke rumah Greta untuk makan malam sendirian. Greta kemudian meminta Frances untuk pergi ke lemari dan mengambilkannya lilin. Itu hal yang sangat normal. Tetapi ketika Frances membuka lemari, dia tercengang. Di dalamnya ada tas bermerek yang dia ambil di MRT. Setiap tas memiliki nama di atasnya. Salah satunya ada nama dia juga. Frances sangat takut. Mungkin tas ini memang sengaja ditaruh Greta di MRT untuk dijadikan kail pancing. Tujuannya adalah untuk memikat orang jujur seperti dia. Kemudian lakukan hal-hal mesum. Kalau dipikir-pikir, Frances tidak ingin makan lagi. Dia dengan cepat meninggalkan rumah Greta dengan alasan suasana hatinya yang buruk. Dia menceritakan semua ini kepada sahabatnya. Setelah mendengar ini, sahabatnya sangat mendukung dia memutuskan segalanya dengan Greta. Tapi mengundang itu mudah, tapi mau lepas, sulit. Pada hari kedua Frances tidak peduli dengan Greta, dia menerima banyak pesan yang melecehkan dari Greta. Melihat bahwa Frances masih tidak peduli padanya, dia langsung pergi ke restoran tempat Frances bekerja. Ini membuat Frances tak tertahankan. Dia langsung berbicara dengan Greta. Saya pernah melihat tas di lemarinya. Bisakah ibu berhenti berpura-pura seperti itu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Frances berpikir bahwa adalah mungkin untuk melarikan diri dari pengejarannya. Tapi dia tidak tahu itu, seseorang seperti Greta sangat mesum. Semakin Anda menolak, dia akan semakin tertarik. Wanita ini cabul. Dia sengaja meletakkan tas tangan desainernya di kursi MRT. Orang yang lewat tidak tahu bahwa setelah mengambilnya, mereka akan mengembalikannya ke rumahnya. Dia akan mengambil kesempatan untuk mengelabui orang itu ke dalam ruangan. Lalu melakukan yang sangat mesum. Untungnya, Frances menemukan skema Greta tepat waktu. Dia memperingatkan Greta untuk tidak mengganggunya lagi. Tapi Greta mengatakan bahwa karena suaminya meninggal, putrinya pergi ke sekolah di Paris. Dia sangat kesepian di hatinya, jadi dia memikirkan cara ini untuk mengenal beberapa teman yang menawan. Semoga Frances tidak salah paham. Frances masih sangat marah setelah mendengar ini. Dia bilang wanita tua itu sakit jiwa. Kemudian segera putuskan semua kontak dengan Greta. Tapi Greta tidak berniat melepaskannya. Ucapkan kata-kata manis. Dan aku menjagamu. Melihatnya tidak ada hasil. Dia benar-benar seperti tembok yang berdiri sepanjang hari di depan toko tempat Frances bekerja. Ini membuat Frances sangat ketakutan, dia segera memberitahu polisi. Tapi polisi bilang mereka tidak punya pilihan. Karena Greta juga tidak mengancamnya.
Tanpa pilihan lain, Frances hanya bisa menghindarinya seolah-olah dia menghindari kejahatan. Sampai suatu hari dia tidak tahan lagi. Sekali lagi memperingatkan Greta untuk menjauh darinya. Tanpa diduga Greta mendekatinya dengan arogan. "Bukankah kamu mengatakan menempel pada orang-orang seperti permen karet? Kenapa sekarang katakan harus berubah?" Setelah mengatakan itu, dia langsung meludahkan permen karet ke rambut Frances. Ini membuat Frances yakin bahwa dia psikotik. Untuk memperjelas situasinya yang sebenarnya, Frances menyelinap ke rumah Greta untuk mengaduk-aduk tempat sampah. Hasilnya menemukan surat yang ditulis putri Greta untuknya. Jadi Frances langsung memanggil putrinya. Semoga dia bisa menasihati ibunya yang mesum. Tapi tak disangka, orang yang menjawab telepon itu adalah konselor psikologis putrinya. Dia mengetahui darinya bahwa putrinya benar-benar bunuh diri 4 tahun yang lalu. Penyebab Greta memiliki penyakit mental yang serius. Dia sering mengunci putrinya di peti kayu. Setelah mendengar itu, Frances merasa takut. Jika takut sesuatu, itu akan datang. Hari itu Greta mengirimi Frances foto sahabatnya di bar. Frances melihat situasi yang mengerikan dan memanggil Erika untuk memberitahu Greta yang berada di dekatnya agar berhati-hati. Erika juga sangat ketakutan dan buru-buru meninggalkan bar. Setelah kembali ke rumah, sahabatnya datang dengan ide untuk Frances. Dia meminta Frances untuk mengambil inisiatif untuk menemukan Greta untuk meminta maaf. Di tengah mengatakan kepadanya bahwa dia akan bepergian untuk sementara waktu. Greta untuk sementara tanpa kontak pasti akan mencari target baru. Frances merasa ini bukan ide yang buruk. Seperti ini, keesokan harinya dia benar-benar datang ke Greta untuk meminta maaf. Tapi dia tidak percaya itu. Dia meremehkan pasien mental seperti Greta. Greta tahu bahwa Frances berbohong. Kemudian, ketika sahabatnya Frances tidak ada di rumah, dia membuat Frances pingsan dan membawanya pulang. Dalam kekaburan, Frances melihat Greta membuka pintu di belakang piano. Kemudian masukkan dia ke dalam kotak kayu besar di dalam ruangan. Ketika bangun, dia menemukan pintu tertutup. Dia melihat gambar seorang gadis aneh di atas meja. Bisa ditebak kalau gadis ini kemungkinan besar dibunuh. Frances dengan marah menggedor pintu dengan kursinya. Tapi tidak ada reaksi. Greta karena tidak membiarkan keluarga Frances curiga. Jadi saya menggunakan telepon Frances untuk mengirim pesan ke ayah dan sahabatnya secara bergantian. Biarkan mereka salah paham bahwa Frances pergi dengan pasangannya. Sampai beberapa hari kemudian, Pastor Frances datang ke rumah Erika. Mereka berdua baru saja menemukan sesuatu yang tidak biasa. Karena sangat khawatir dengan putrinya. Pastor Frances telah menemukan seorang detektif swasta untuk menyelidiki keberadaan putrinya. Detektif swasta benar-benar cakap, sangat cepat menemukan Greta. Ibu ini agak menakutkan. Setiap hari dia memasukkan 3 tetes obat yang tidak diketahui ke dalam susu putrinya. Kemudian paksa dia untuk meminum semuanya. Jika tidak minum, akan diguncinya di dalam kotak kayu. Frances tidak punya pilihan lain untuk melakukannya. Greta juga tampaknya sangat senang dengan gadis ini. Ajari dia bermain piano, tidur dengannya. Tapi yang tidak diketahui Greta sebenarnya adalah Frances yang berpura-pura. Hari itu Frances memanfaatkan momen tak berdaya Greta. Temukan kesempatan untuk menjatuhkannya. Lalu cepat lari. Tapi dia masih meremehkan Greta. Greta segera mengambil tindakan pencegahan terhadap langkah ini sehingga dia mengunci pintu dengan erat. Frances panik dan langsung berlari ke ruang bawah tanah. Akibatnya, dia melihat tubuh putrinya yang sebelumnya dibunuh oleh Greta. Frances sangat takut. Pada saat ini, Greta terbangun dengan lembut muncul di belakang Frances. Frances pingsan karena anestesi. Tidak masalah muncul, kali ini Greta langsung mengikat Frances ke tempat tidur. Pada saat yang sama, detektif swasta juga tiba di rumah Greta. Frances yang mendengar percakapan mereka mulai berjuang. Dia ingin menarik perhatian detektif. Detektif itu juga memperhatikan gerakan di belakang alat musik itu. Dia perlahan menggerakkan alatnya. Tanpa diduga, pada saat ini, Greta mengambil jarum dan berjalan di belakangnya. Dia terus-menerus tusuk kepadanya membuat detektif pingsan. Greta sangat kejam, dia menggunakan pistol untuk membunuh detektif. Ini membuat Frances sangat sedih. Dia merasa bahwa dia pasti sudah selesai kali ini. Di sisi ini, Greta juga sepertinya sudah menyerah pada Frances dan mulai mencari target baru. Tas yang sama, tempat yang sama. Kali ini pemetiknya adalah seorang gadis berambut coklat pendek. Dia, seperti Frances, pergi ke rumah Greta. Greta dengan antusias mengundangnya ke dalam rumah.
Dia juga tidak menolak. Dua orang minum kopi dan berbicara sepanjang hari. Tiba-tiba Greta merasa bingung dan jatuh ke lantai. Ternyata gadis ini adalah Erika, sahabat Frances yang menyamar sebagai. Dia berada di kereta bawah tanah mencari tas biru untuk waktu yang lama. Frances dari kamar mendengar suara sahabatnya mulai bergerak. Erika mengikuti suara itu untuk menemukan Frances, keduanya saling berpelukan erat. Kemudian mereka mengunci kereta di dalam kotak kayu. Diam-diam menunggu polisi datang. Setelah menonton, saya hanya ingin mengucapkan satu kalimat. Ingat, jangan sembarangan mempercayai orang asing. Seperti Frances masih beruntung. Pada kenyataannya itu akan menjadi 10.000 kali lebih menakutkan. Baiklah, inilah film hari ini. Terima kasih atas minat kalian semuanya. Sampai jumpa. Kisah ini dimulai dari perkumpulan warga Iran yang sedang melakukan permainan tebak siapa yang membunuh. Mereka mengadakan pesta itu dan bersenang-senang. Ketika hendak menyiapkan makanan, Neda ketahuan mempunyai tato baru oleh teman-temannya. Sayangnya dia sendiri tak tahu gambar apa itu karena dia hanya melihat dari koleksi tukang tato dan menurutnya gambar itu sangat bagus. Selain itu, gambar itu merupakan gambar gabungan di mana satunya ada di lengan suaminya. Selesai makan malam, mereka pun berpamitan. Baba, suami dari Neda yang tengah mabuk, masih ngotot ingin pulang meski sudah ditawari untuk menginap. Perjalanan berlangsung tak begitu mulus. Dia sempat kelewatan beberapa blok dan juga GPS di mobilnya seolah kehilangan rute. Karena sudah kehilangan fokus dan terlalu panik, Baba akhirnya menabrak seekor kucing hitam di tengah jalan. Ketika dilihat, kucing itu sudah menghilang dan dia samar-samar melihat bayangan hitam di depan sebuah toko. Namun, dia mengabaikannya begitu saja. Terjadi perdebatan setelah kejadian itu dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidur di hotel dan beristirahat. Sebuah hotel yang besar namun cukup sepi. Ketika hendak masuk, tiba-tiba ada gelandangan yang mendatangi mereka. Gelandangan itu terkejut ketika melihat tato di lengan Neda dan meninggalkan mereka begitu saja. Mereka pun segera masuk dan memesan satu kamar. Bapak yang hendak masuk ke dalam lift, pandangannya tertuju pada sebuah lukisan yang cukup aneh. Lukisan perempuan yang memandangi cermin namun bayangannya membelakanginya. Bapak pun memutuskan untuk pergi mandi sebelum tidur. Tiba-tiba, dia merasakan keanehan di tatonya dan juga hidungnya mengeluarkan darah. Namun, Babak tak menganggap itu suatu hal yang serius atau suatu hal yang janggal. Sapman, bayi mereka terbangun tengah malam. Neda mencoba menenangkan dan terlihat ada bayangan yang berdiri di depan pintu kamarnya. Ketika dia keluar, ada bocah yang ketika disapa malah berlari. Padahal malam itu sudah larut. Ketika dia hendak tidur, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas kamarnya. Dia tak mempedulikan itu dan bergegas untuk tidur. Sapman kembali bangun dan kali ini Babak yang mencoba untuk menenangkan bayinya. Dia melihat bayangan kaki di depan pintu sama seperti Neda. Dan ketika dibuka, kali ini tak ada siapapun. Babak membawa Sapman ke bawah dan dia berniat untuk membuatkannya susu. Dia meminta air hangat pada resepsionis. Resepsionis memberikan susu pada Sapman. Dia sembari bercerita tentang kengerian dari orang yang pernah mati di depannya. Dan menurutnya yang paling menyakitkan adalah kematian anak kecil. Selain itu, dia juga mengatakan hal yang aneh di mana terkadang tak ada jalan keluar dan semakin berusaha maka akan semakin terjerumus. Babak merebut botol susu dan menjauhkan dari omongan orang itu. Resepsionis pun pergi dan meminta maaf jika perkataannya kurang mengenakan. Babak kembali melihat gelandangan yang berada di luar gedung. Dia mencoba mendekat dan terlihat dari pantulan kaca ada wanita yang mendatanginya. Babak yang berbalik pun terkejut karena Neda sudah ada di belakangnya. Neda menanyakan apa yang Babak lakukan. Babak yang kebingungan karena Neda sudah ada di sana pun memberitahu kalau dia sedang mencarikan susu dan juga dia kebingungan dengan tingkah laku bayinya. Menurut Neda, biasanya bayi hanya ingin bermain. Dia segera menyuruh Babak untuk kembali ke kamar dan nantinya dia akan menyusul setelah menidurkan Sapman. Babak yang kembali tidur
Tak selang berapa lama Neda membangunkan dan menanyakan apakah anak mereka sudah tidur. Tentu Babak terkejut. Dia segera mengecek dan ternyata Sapman masih berada di bawah sendirian. Neda sendiri mengaku kalau dirinya tak pernah pergi ke bawah. Dari sini, Babak mulai merasakan ada suatu hal yang aneh. Babak kembali tidur dan mendengar suara yang cukup berisik. Dia mengira kalau itu adalah Neda yang sudah kembali. Namun, Neda menanyakan suatu hal yang aneh kepada Babak. Terdengar suara kaca yang digores dengan kuku dan Babak terkejut ketika melihat sosok perempuan di depannya. Ketika dilihat lagi, sosok itu menghilang dan Neda menghubungi Babak untuk segera membukakan pintu. Segera Babak menyusul istrinya yang berada di lorong hotel itu. Neda pun menanyakan apa yang terjadi karena tingkah laku Babak sudah sangat aneh. Babak sendiri menanyakan keberadaan istrinya sebelum masuk ke dalam kamar. Dia mencoba mencari tahu yang diajak bicara sebelumnya istrinya atau bukan. Sayangnya, Neda mengatakan kalau dia berada di bawah dan berusaha untuk menidurkan bayi mereka. Kembali terdengar suara langkah kaki dari atas kamar mereka. Babak mencoba menelpon resepsionis namun tak mendapatkan jawaban. Dia berinisiatif untuk mengecek dan mendapati seorang wanita yang tengah berlari menuju lantai bawah dengan suara yang cukup keras. Selain itu, terlihat resepsionis yang juga mengecek lantai kamar Babak. Dia melihat ke lantai atas yang ternyata hanya ada atap dan juga pipa-pipa air. Namun yang membuat terkejut adalah ada foto anaknya di HP-nya padahal dia tak pernah mengambil gambar itu. Segera dia mencoba menanyakan kepada Neda, namun Neda malah menyalahkan Babak kalau mungkin dirinya lupa pernah mengambil gambar tersebut. Tiba-tiba, ada seorang yang menggedor pintu kamarnya dan ketika dicek tak ada siapa-siapa. Karena sudah frustasi, akhirnya Babak pun menelpon polisi dan meminta bantuan. Dia sebenarnya kesulitan mendeskripsikan masalah yang sedang dialaminya. Neda juga menanyakan kenapa menelpon polisi jika mereka sendiri tak tahu apa yang mereka hadapi. Karena sudah kebingungan, Babak memilih untuk meninggalkan hotel itu dan ketika bersiap-siap, muncul suara yang memanggil Mama 2 kali. Babak dan Neda pun kebingungan dengan hal itu. Segera Babak mencari sumber suara namun tak berhasil menemukan suatu petunjuk pun. Dia masih heran karena suara itu terasa sangat dekat. Dia pun menanyakan kepada Neda kira-kira siapa yang dipanggil Mama. Polisi pun datang ke kamar Babak. Namun yang membuat Babak terkejut adalah bagaimana polisi itu bisa masuk dan juga bagaimana dia bisa menemukan kamarnya. Polisi menjawab kalau pintu hotel terbuka dan dia juga mengecek buku check-in dan hanya ada Babak tamu hotel satu-satunya. Babak perlahan mencoba menjelaskan keadaannya. Namun sang polisi malah menuduh Babak melakukan hal konyol dan menuduh Babak berhalusinasi. Dia yang mengecek tak menemukan apapun. Polisi memberitahu kalau dirinya tak berurusan dengan hantu dan dia berurusan dengan suatu yang fakta, suatu yang real. Sapman kembali terbangun. Polisi meminta izin untuk menggendong bayi mereka. Dia menceritakan kalau dulunya pernah mempunyai seorang anak perempuan namun meninggal karena kecelakaan. Tiba-tiba ada gedoran pintu lagi. Dan ketika dibuka, Babak terkejut karena itu adalah polisi yang sedang menggendong anaknya. Dan polisi yang ada di dalam sudah menghilang, sementara Sapman sendiri sudah kembali ke tempat tidurnya. Karena kejadian itu, mereka bergegas untuk pergi keluar hotel saat itu juga. Dan ketika sampai di mobil, ternyata kuncinya masih tertinggal di dalam. Segera Babak kembali masuk dan Neda didatangi oleh gelandangan yang mengatakan suatu hal yang aneh. Neda pun kebingungan dengan apa yang dikatakan gelandangan tersebut. Babak muncul dari jendela dan menyuruh Neda untuk segera masuk ke dalam mobil. Dia yang hendak keluar melihat ada cincin yang menggelinding dari dalam kamar mandi. Karena penasaran, dia membuka kamar mandi dan menemukan bathtub penuh dengan darah dan ada sosok wanita yang bunuh diri. Babak segera keluar dari kamar itu, namun dia seperti kehabisan energi. Untungnya, dia berhasil sampai di dalam lift. Gangguan tak sampai di situ saja.
muncul kembali sosok perempuan yang seolah membisikannya. Sementara itu, Neda yang berada di dalam mobil kembali mendengar suara yang memanggil mama dan muncul sosok anak laki-laki. Dia pun memutuskan untuk kembali ke dalam hotel. Babak yang berhasil keluar dari dalam lift menanyakan apa yang terjadi. Namun Neda tak menjawab karena sangat ketakutan. Ketika mereka hendak keluar, pintu tak bisa dibuka dan tiba-tiba listrik mati. Babak pun mencoba mencari bantuan pada seorang anak yang melintas di seberang jalan. Namun, dia ketakutan ketika melihat sosok perempuan yang bersama anak itu. Mereka mencoba mencari jalan keluar melalui atap, namun semua pintu terkunci. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. Babak mencoba mencari bantuan dengan menelpon temannya yang bernama Farhad. Namun Farhad malah berbicara aneh dan dia mengatakan untuk berhenti mencari jalan keluar. Hal itu membuat Babak menjadi semakin aneh dan semakin kebingungan dengan apa yang terjadi selama ini. Neda mempunyai satu pertanyaan. Apakah mungkin ini disebabkan dari tato mereka? Secara mereka tak tahu apa sebenarnya tato itu, dan mungkin itu sebuah kutukan. Namun Babak tak percaya dengan hal tersebut. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 6, namun matahari masih belum terlihat sama sekali. Neda pun kembali melihat sosok anak kecil yang memanggil mama, dan anak itu seolah meminta pengakuan tentang apa yang pernah Neda lakukan dahulu. Anak itu pun menghilang dan Neda merasa sangat sedih. Dia pun akhirnya mengaku pada Babak kalau dulu dirinya pernah hamil ketika mereka pindah ke Amerika. Namun dia menggugurkan bayinya karena Babak waktu itu menghilang lama dan tidak ada kabar. Dia tak ingin anaknya lahir tanpa seorang ayah. Dan anehnya, listrik kembali menyala setelah melakukan pengakuan itu. Babak sendiri juga tidak menyalahkan Neda karena dia merasa itu juga salahnya. Dan sepertinya anak laki-laki itu merupakan anak yang dulu telah diaborsi oleh Neda. Mereka pun kembali ke bawah dan berusaha untuk keluar, namun pintu masih belum terbuka. Neda menyadari tentang perkataan gelandangan itu yang mengatakan kalau kebenaran akan terungkap maka mereka akan menjumpai pagi. Dan setelah Neda mengakui apa yang dia sembunyikan, listrik kembali menyala. Dan kini tinggal giliran Babak yang belum mengungkap apa yang disembunyikannya. Sayangnya dia tak mau mengaku dan memilih untuk mencari pintu lain. Akhirnya dia menemukan pintu dapur yang terbuka dan berhasil keluar. Ketika hendak kembali menjemput Neda, Babak mendapatkan penampakan perempuan yang mendesaknya untuk mengaku, sama seperti yang dialami oleh Neda. Sepertinya perempuan itu merupakan selingkuhan dari Babak dan Babak tak mau mengaku dan bahkan dia menusuk Neda yang mengejutkannya dari belakang. Neda yang sudah tertusuk di bagian perut menyuruh Babak untuk mencari bayinya. Babak yang kebingungan menemukan janin di keranjang bayi dan muncul suara yang memberitahu kalau tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba dia berada di rumah sakit di mana Farhad sedang melakukan operasi seperti yang diceritakannya ketika mereka berpesta. Selain itu, terlihat Neda yang dibawa oleh gelandangan menuju ke kamar mayat. Babak yang berada di sana merasakan sakit di tatonya. Dia pun menusuk dan merobek tato itu. Tiba-tiba semua gangguan menghilang dan dia terbangun dari tidurnya. Babak mengecek di sampingnya ada istri dan juga anaknya. Waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Dia berusaha menenangkan diri dan ketika di kamar mandi, bayangan di cermin tak mau mengikutinya dan lebih mirip seperti lukisan yang dia lihat sebelum masuk lift. Ya, Babak sepertinya akan terjebak terus-menerus di dalam hotel itu. Dia bakal mengalami feedback gambar dan apa yang akan dialaminya akan terjadi terus-menerus sebelum dia mau mengakui siapa perempuan itu. Sebuah kehororan yang cukup mengerikan, mirip film dengan You Should Have Left, dan sepertinya hotel itu tidak ada dan sepertinya Babak masuk ke dalam dunia goib atau dia masuk ke dalam fantasinya setelah mabuk-mabukan. Secangkir kopi panas tumpah di kepala. Semua orang di sekitar tercengang. Gadis itu memutar matanya, tapi masih belum bisa berkata apapun. Dia dengan malu-malu mencuci rambutnya dan mengganti pakaiannya. Duduk di kantor diam-diam menangis.
Rekan-rekan bergiliran menunjuk. Kasih dia nama, cewek gak tahu dirinya. Akhirnya saat siap pulang kerja, dia dipegang oleh seorang pria. Kenapa tidak mengangkat teleponnya? Mereka terlihat seperti pasangan. Tapi tidak semudah seperti itu. Jadi Yeon Seo merasa dikhianati. Makanya minta putusnya. Dia berjalan keluar dengan marah, tiba-tiba teleponnya bergetar lagi. Keluarkan HP untuk memeriksa, dia langsung kaget. Jika mereka putus, semua rahasianya akan terungkap. Apakah kamu ingin menjadi terkenal di seluruh negeri? Pada saat ini, sebuah mobil perlahan berhenti. Pria itu menatapnya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Siapa sangka saat berjalan di jalan, mobil lain lewat. Buat dia menjadi gila. Hei iblis, apakah kamu suka bermain? Setelah mengutuk, dia menoleh ke Yeon Seo lagi. Mengapa kamu tersenyum? Kamu harus menghentikan kebiasaan itu. Tapi setelah beberapa saat, dia tampak acuh tak acuh. Jadi dia mulai keraskan suaranya. Jadi kamu tidak menghargai saya. Itu sebabnya terjadi karena memandang rendah saya. Gadis tidak ingin mati, jadi dia memohon dengan mendesak. Tapi cowok ini tidak berhenti. Ketika mobil sampai di gang kecil, dia menyeret Yeon Seo ke bawah untuk bertarung. Berhenti meninju dan menendang, memukulinya hingga memar wajahnya. Hancurkan cinta ini. Ingat kata-kata manis yang pernah dikatakan pria itu kepadanya. Dia merasa sangat menyesal. Kemudian dokter mendiagnosisnya sebagai trauma psikologis. Itu dianggap terlalu buruk. Tanpa diduga seorang pria karena dia bertemu dengannya. Ini sangat buruk, tidak bisa katakan apapun. Pada hari hujan, pertama duduk di salah bus dan turun di tempat yang salah. Beruntung melihat payung, tapi rusak. Menyalakan sebatang rokok dan hendak merokok, tetapi air mengalir ke kepalanya. Kemudian berjalan di jalan, menendang kaki sendiri hampir jatuh. Dia meminta Yeon Seo untuk menendang sandalnya. Tapi kakinya sangat pintar sehingga sandalnya terbang jauh. Baru bisa masuk ke gedung, payung yang rusak menusuk tangan sendiri. Dia ingin masuk ke lift. Gerak-gerak Yeon Seo membuat dia menjadi orang bodoh. Wo Jung sangat marah tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Memukulin dinding begitu keras sehingga hampir mematahkan lengannya. Setelah itu, dia pergi ke toko serba ada untuk makan malam. Tapi tidak ada sup di mangkuk mie. Dia meminta staf untuk menukar mangkuk lain. Mengapa mie ini tidak ada sup? Melihat Wo Jung menggerutu untuk waktu yang lama. Staf memperingatkan jika dia tidak pergi, staf akan memanggil polisi. Begitu dia marah. Wo Jung akhirnya harus diam dan habisin mie itu. Tapi itu pasti dimakan terlalu cepat. Belum sampai ke rumah. Dia langsung merasa perut tidak enak. Lubang gat akan segera terbuka. Wo Jung tidak bisa berjalan lagi. Berharap tidak ada orang di sini sekarang. Ibunya menarik dia masuk dan bertanya apakah dia sudah makan. Makan apa lagi? Yang dia butuh sekarang adalah ke toilet. Tidak ada waktu untuk membalas. Tanpa diduga mendorong pintu terbuka. Ayah sedang duduk di dalam. Tunggu sebentar. Bahkan raja harus mengalah. Tetapi sang ayah tidak tahu bahwa ada bom akan meledak. Dia terus-menerus meraih putranya untuk dikutuk. Seperti yang diharapkan, bomnya meledak. Bubur putihnya sudah matang. Dia selesai juga. Baru cuci celana. Ibu dia memarahi ayah karena tidak peduli dia. Jangan berpikir dia tidak berguna, dia pembohong. Faktanya, dia adalah anggota kelompok kriminal. Nama panggilan, anjing gila. Beberapa bulan yang lalu, dia dan rekannya pergi ke klub malam untuk menangkap penjahat. Hasil berlari ke ruang karaoke. Tidak ada orang. Hanya menemukan satu kondom. Ketika baru saja mengejar keluar, rekan ditikam. Polisi datang untuk memadamkan kerusuhan. Berpikir mereka mencoba menimbulkan masalah. Harus membawa Wo Jung ke kantor interogasi. Ini membuat Wo Jung menjadi gila. Pemimpin memerintahkan Wo Jung untuk sementara berhenti bekerja. Pulang, pergi ke psikiater. Pulang ke rumah sama ibumu. Tapi sungguh kebetulan.
Seseorang yang mudah marah seperti Woo-jung bertemu dengan Yeon Seo yang tidak mempercayai siapapun lagi. Dua orang di gedung yang sama, di lantai yang sama. Woo-jung sedang berjalan di jalan pada saat yang sama. Yeon Seo olahraga pagi dan bertemu dengan seekor anjing. Terlihat sedikit kotor tapi sangat lucu. Dia mengejar anjing itu ke tempat parkir bawah. Tiba-tiba dia merasakan tidak ada yang beres di belakangnya. Memang benar ketidakadilan di gang sempit. Dia pikir Woo-jung memiliki niat buruk. Woo-jung berpikir Yeon Seo seperti wanita tidak jelas. Keduanya mulai menunjuk dan mengutuk satu sama lain. Pada akhirnya, Yeon Seo lebih kuat. Dia menginjak mobil kesayangan Woo-jung. Mulai joget. Uang untuk mengecat ulang kap mesin juga sangat mahal. Woo-jung tidak tahan lagi. Keduanya saling menyeret ke kantor polisi, kesalahpahaman dianggap diselesaikan. Tapi Yeon Seo masih sulit diatur. Tidak mau ganti kerugian Woo-jung. Aku hanya bercanda. Woo-jung sangat marah. Dihentikan oleh pemimpin tim dan rekan kerja. Apakah kau tidak bisa berhenti? Kamu cantik sama siapa? Bagaimana kalian menebak? Yeon Seo melihat itu. Keluarkan ponsel untuk rekam. Saya menggunakan kamera biasanya, hahaha. Dia membuang ponsel Woo-jung. Jalan ini memiliki banyak tikungan dan belokan. Malam itu, staf toko baru saja pulang kerja. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pemandangan yang menyakiti matanya. Kejadian ini terjadi. 3 kakak perempuan di daerah ini semuanya sangat khawatir. Jika tidak dapat menangkap orang mesum itu, pasti akan mempengaruhi harga sewa rumah. Mengetahui Woo-jung adalah seorang perwira polisi. Mereka segera membentuk tim patroli untuk mengantar karyawan pulang. Tapi kebetulan, kerumunan meraih seorang pria yang suka memakai pakaian wanita. Lalu katakan dia mesum. Woo-jung tidak setuju dengan tebakan seperti itu. Setelah berurusan dengan insiden itu, dia pulang dan bertemu Yeon Seo lagi. Dia menangis dan memohon bantuan. Mengatakan bahwa anjing dia telah hilang. Itu pasti pembalasan Woo-jung, jadi dia membunuhnya. Anjing itu sangat lucu, bagaimana saya bisa membunuhnya? Karena untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Woo-jung membawanya untuk memeriksa kamera. Perhatikan baik-baik. Seorang anak laki-laki memegang anjing itu di taman. Hei, anak-anak nakal, mengapa mengambil anjing tanpa izin seperti itu? Setelah menemukan anjing, Yeon Seo mulai mempercayai Woo-jung. Dia menyarankan bahwa dia ingin belajar bagaimana membela diri, yang bisa membunuh lawan. Yang jelas Woo-jung tidak setuju. Tapi Yeon Seo memohon dengan cara seperti ini. Siapa yang bisa menahan? Hasil, coba lagi. Dia sakit dan jatuh ke lantai. Bangun keesokan harinya, Woo-jung ingin menyingkirkan nasib buruk. Melanjutkan penyelidikan kasus kriminal itu. Melalui telegraf, dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi gadis-gadis untuk mendekati penjahat itu. Jadi, dia mencoba meyakinkan teman yang pura-pura menjadi wanita. Orang ini ngerti masalahnya dan langsung setuju bantu berdandan untuk Woo-jung. Tidak sampai 30 menit. Dunia ini udah menghilangkan pria bernama Woo-jung. Dan digantinya Woo-jung versi cewek. Woo-jung memakai hiu lalu ke lokasi yang telah ditentukan. Pria itu malu, begitu juga Woo-jung. Keduanya ragu-ragu akhirnya memutuskan untuk pergi buat memeriksa barang. Tetapi baru setengah jalan. Berhenti berakting, sebutkan identitasnya. Tapi tidak berharap bahwa pria itu adalah petugas polisi yang menyamar dari departemen kepolisian. Hais bertemu dengan rekan lagi. Mereka menahan Woo-jung. Kemudian menyarankan dia untuk pulang dan tidur. Woo-jung sedikit tertekan. Bahkan tidak melepaskan penyamarannya dan langsung pulang. Sekali lagi, Yeon Seo muncul di depannya lagi. Lihat kaki panjang ini. Terkejut, dia duduk di tanah. Film lucu ini berjudul Jika Gila Baru Cinta. Ini film yang sangat bagus buat ditonton.
Bagaimana kelanjutan hubungan cinta mereka? Mari kita tunggu bersama. Iya Tuhan, tidak ada listrik dari tadi. Buat apa saya beraktif? Gadis itu melompat ke bawah. Ikuti tali untuk turun ke gua yang sangat dalam. Pacar di belakang lebih nekat. Dia tidak membutuhkan alat pelindung, lompat saja ke bawah. Ternyata dia menyiapkan parasut. Ini adalah gua alam terdalam dan paling berbahaya di dunia. Disebut gua induk oleh para petualang. Lihat dari atas. Seluruh gua terlihat seperti lubang raksasa. Pria itu barusan adalah seorang taipan lokal. Dia disebut miliarder Carl. Untuk membuat pacarnya bahagia, dia menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang petualang terkenal Frank untuk melakukan ekspedisi dengan timnya. Mereka sudah berada di gua selama total 35 hari. Tapi hanya sampai kedalaman 2000 meter. Mereka mencoba menemukan tempat di mana gua terbuka ke laut. Pada titik ini Frank dan salah satu tim mulai menyelam. Mereka mencapai mulut gua yang agak sempit. Jika ingin menyelam, mereka harus menggunakan tangki oksigen. Tetapi ketika pintu masuk, rekan satu tim wanita itu terjebak. Untungnya Frank membantunya keluar dari bahaya tepat waktu. Setelah keluar, mereka mencapai sebuah gua ada yang berbentuk seperti mata. Ini adalah tempat yang belum pernah dikunjungi manusia sebelumnya. Karena mereka tidak membawa tangki oksigen cadangan. Jadi mereka harus kembali. Tapi saat itu, tabung pernapasan kawan itu rusak. Jadi air laut membanjiri baju pelindung. Tubuhnya mulai tenggelam. Pada titik ini, Frank membuat keputusan yang berisiko. Dia melepas masker oksigennya untuk mereka berdua gunakan secara bergantian. Tapi tidak menyangka rekan satu tim wanita itu baru saja selesai memakai topeng. Tetap pegang dan tidak lepaskan. Frank mencoba menariknya kembali lalu mendorongnya menjauh. Rekan wanita dengan cepat meninggal karena sesak napas. Tapi pemandangan ini semua dilihat oleh anak di atas. Josh menyalahkan ayahnya karena menyebabkan rekan satu timnya kehilangan nyawa mereka. Tapi paman ini berkata, Frank memutuskan untuk berbagi masker oksigen dengan rekan satu timnya. Itu adalah tindakan yang sangat berani. Tapi Josh masih tidak mengerti. Pada saat ini, di tanah, awan gelap mulai datang. Badai besar akan datang. Stasiun pemberitahuan di darat kehilangan koneksi karena badai besar. Tidak ada balasan dari atas. Frank memanggil seseorang di sana untuk memeriksa situasinya. Karena tidak menerima cara punya ayahnya, Josh minta ke atas dulu. Mereka pergi ke stasiun transit. Akhirnya melakukan kontak dengan atas. Ketahuilah bahwa ada badai besar di atas sana. Pada titik ini, air mulai mengalir ke bawah gua. Rekan setim ingin Josh dengan cepat pergi. Tapi dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Jadi memutuskan untuk kembali dan memberitahu mereka. Pada saat ini, sejumlah besar air telah mengalir ke tempat Frank. Mereka buru-buru naik. Di mulut gua mereka bertemu Josh kembali. Josh memperbaiki tali di atas batu. Victoria di bawah mulai mendaki. Tapi ketika sampai di mulut gua, tiba-tiba batu itu pecah. Mereka berdua jatuh ke air. Untungnya, itu tidak mengancam jiwa. Kemudian yang lain jatuh. Tidak beruntung dan tubuh kena batu. Saat ini, pintu masuk gua terhalang oleh batu besar. Frank meminta semua orang untuk memakai semua peralatan mereka. Lalu mereka akan menyelam ke bawah untuk menemukan jalan ke laut. Dua pria membuka pakaian seorang gadis. Mereka ingin Victoria memakainya. Sebaliknya ketika air mengalir ke bawah, tubuh kehilangan panas dan sangat berbahaya. Tapi dia bilang dia lebih baik mati daripada memakai pakaian orang mati. Pada titik ini, Josh menemukan orang yang baru saja jatuh di atas batu. Dia masih hidup, tapi tulangnya patah. Karena agar rekan tim ini tidak perlu menderita lagi, Frank mendorongnya ke dalam air sehingga dia mati. Itu sebabnya ayah dan anak itu bertengkar. Kemudian mereka mulai menyelam ke dalam air. Setelah melewati mata, mereka melayang ke permukaan dan mencapai gua lain. Tubuh Victoria mulai mendingin pada saat ini. Mereka dipaksa melepas semua pakaiannya. Bantu dia melakukan pemanasan secara bergantian. Di sisi lain, penyakit paru-paru George sudah mulai kambuh. Dadanya memiliki tanda merah besar. Setelah beristirahat sejenak, pisau Frank yang tertancap di air secara bertahap membanjiri. Ini berarti air naik dengan cepat. Mereka harus terus bergerak. Tidak terlalu jauh, penyakit paru-paru George semakin parah.
Mulut dia batu keluar darah jadi dia tahu dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Frank menyadari dia tidak bisa mengikuti. Harus kembali untuk mencari. Tapi hanya respirator yang terdeteksi. Dan sebuah tulisan di dinding. George ada di sini. Frank berteriak keras. Tapi tidak ada balasan. Dia sebenarnya bersembunyi di sudut. Karena dia tidak ingin membebani semua orang. Dia memilih untuk diam-diam menunggu untuk mati. 4 orang terus bergerak. Ke lubang air yang dalam. Satu-satunya jalan keluar adalah gua di seberang tembok. Josh mengumpulkan keberanian untuk memanjat untuk mengaitkan tali. Dia mencoba untuk tetap tenang. Bergerak selangkah demi selangkah. Akhirnya dia menghela nafas. Lalu lompat untuk memegang batu. Kemudian gunakan yang terbaik. Sukses naik ke puncak. Kemudian giliran Victoria yang lulus. Tapi dia terpeleset dan jatuh. Rambutnya tersangkut di kawat. Dia berteriak kesakitan. Kulit juga mengelupas tambalan. Dia mengambil gunting untuk memotong rambutnya. Tapi Frank menyuruhnya untuk tidak menggunakan pisau atau dia akan memotong talinya. Tapi dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Masih memutuskan untuk mengguntingnya. Pacarnya mati. Carl menjadi depresi dan menyalahkan Frank. Lebih mengkhawatirkan adalah barang bawaan yang jatuh ke pusaran air dengan Victoria sebelumnya. Sekarang hanya ada satu pakaian selam yang tersisa. Sesampainya di depan danau, Carl memanfaatkan ketika mereka tidak memperhatikan. Ambil satu-satunya pakaian selam dan pergi. Ayah dan anak sekarang terjebak dalam gua sedalam 2000 meter. Tiba-tiba Josh melihat banyak kotoran kelelawar di sebelahnya. Dan kelelawar tidak akan tahu cara menyelam. Jadi mungkin gua kelelawar ini akan terbuka keluar. Keduanya segera naik. Dalam situasi ini, cinta antara ayah dan anak jauh lebih hangat wam. Kemudian mereka mencapai pintu masuk gua dan akhirnya melihat cahaya. Di atas adalah daratan. Tapi tidak ada peralatan pendakian. Jadi ingin naik itu tidak mungkin. Keajaibannya adalah ada tank Jepang di sini. Ayah dan anak mengeluarkan minyak di dalamnya untuk menyalakan api. Kemudian di atas tangki terukir kata-kata mereka sudah benar di sini. Lalu terus bergerak. Mereka datang ke sungai bawah tanah. Di sini mereka tidak sengaja bertemu Carl yang sedang dalam masalah. Josh cukup baik untuk memberinya beberapa kue. Carl mengatakan bahwa saya sedang panik sekarang. Itu sebabnya saya melakukannya. Tapi sampai Frank tidak menyadarinya. Sekali lagi bermain buruk dengan ayah dan anak. Keduanya berjuang untuk sementara waktu. Frank kemudian dijatuhkan ke tanah olehnya. Josh menghancurkan obor padanya. Lalu pukul dia sampai mati di air. Beri dia satu pukulan pada satu waktu. Mengetahui dia tidak bisa mengalahkan Josh, dia berpura-pura mati dan tidak melawan lagi. Kemudian dia melompat ke dalam air dan melarikan diri. Frank tertancap batu tajam di tulang punggungnya. Sepertinya dia juga tidak akan berhasil lolos dari sini. Frank berkata kepada putranya, "Percayalah pada gua. Ikuti sungai, kamu akan keluar." Frank memohon pada Josh untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air. Pada titik ini, Josh mengerti mengapa ayahnya melakukan ini sebelumnya. Setelah beberapa saat perjuangan ideologis, dia mendorong ayah ke dalam air. Biarkan ayah mati dengan tenang. Setelah itu, Josh membawa tangki oksigen terakhir untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan untuk bertemu Carl meninggal karena mati lemas. Cahaya bercahaya perlahan memudar. Josh menambil gigi anjing yang bersinar untuk menerangi jalan. Itu adalah hadiah yang pernah diberikan ayahnya kepadanya. Tangki oksigen cepat habis. Dia menahan napas lalu mengikuti dinding batu untuk terus bergerak. Josh secara bertahap jatuh ke dalam keadaan kehilangan kesadaran. Sementara itu dia tiba-tiba melihat ayahnya. Pria itu berbicara kepadanya dengan lembut. "Ayo nak, pintu keluarnya ada di depanmu." Josh tiba-tiba terbangun dan melihat kilatan cahaya. Dia mencoba yang terbaik untuk berenang melewatinya. Akhirnya keluar dari air. Film ini didasarkan pada kisah nyata petualang Andrew White. Saat menjelajahi Australia, edit ulang. Menghadapi bahaya di depan. Kebaikan dan kejahatan manusia benar-benar tidak dapat diprediksi. Beberapa orang secara sukarela mengorbankan diri mereka seperti George. Beberapa orang hanya ingin hidup. Yang rela membunuh rekan satu timnya seperti Carl. Dalam situasi seperti itu, adakah yang tahu apa pilihannya nanti? Hanya bisa mengatakan saja pada semua orang bahwa sebaiknya jangan pergi ke tempat berbahaya seperti ini.
Secangkir kopi panas tumpah di kepala. Semua orang di sekitar tercengang. Gadis itu memutar matanya, tapi masih belum bisa berkata apapun. Dia dengan malu-malu mencuci rambutnya dan mengganti pakaiannya. Duduk di kantor diam-diam menangis. Rekan-rekan bergiliran menunjuk. Kasih dia nama, cewek gak tahu dirinya. Akhirnya saat siap pulang kerja, dia dipegang oleh seorang pria. Kenapa tidak mengangkat teleponnya? Mereka terlihat seperti pasangan. Tapi tidak semudah seperti itu. Jadi Yeon Seo merasa dikhianati. Makanya minta putusnya. Dia berjalan keluar dengan marah, tiba-tiba teleponnya bergetar lagi. Keluarkan HP untuk memeriksa, dia langsung kaget. Jika mereka putus, semua rahasianya akan terungkap. Apakah kamu ingin menjadi terkenal di seluruh negeri? Pada saat ini, sebuah mobil perlahan berhenti. Pria itu menatapnya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Siapa sangka saat berjalan di jalan, mobil lain lewat. Buat dia menjadi gila. Hei iblis, apakah kamu suka bermain? Setelah mengutuk, dia menoleh ke Yeon Seo lagi. Mengapa kamu tersenyum? Kamu harus menghentikan kebiasaan itu. Tapi setelah beberapa saat, dia tampak acuh tak acuh. Jadi dia mulai keraskan suaranya. Jadi kamu tidak menghargai saya. Itu sebabnya terjadi karena memandang rendah saya. Gadis tidak ingin mati, jadi dia memohon dengan mendesak. Tapi cowok ini tidak berhenti. Ketika mobil sampai di gang kecil, dia menyeret Yeon Seo ke bawah untuk bertarung. Berhenti meninju dan menendang, memukulinya hingga memar wajahnya. Hancurkan cinta ini. Ingat kata-kata manis yang pernah dikatakan pria itu kepadanya. Dia merasa sangat menyesal. Kemudian dokter mendiagnosisnya sebagai trauma psikologis. Itu dianggap terlalu buruk. Tanpa diduga seorang pria karena dia bertemu dengannya. Ini sangat buruk, tidak bisa katakan apapun. Pada hari hujan, pertama duduk di salah bus dan turun di tempat yang salah. Beruntung melihat payung, tapi rusak. Menyalakan sebatang rokok dan hendak merokok, tetapi air mengalir ke kepalanya. Kemudian berjalan di jalan, menendang kaki sendiri hampir jatuh. Dia meminta Yeon Seo untuk menendang sandalnya. Tapi kakinya sangat pintar sehingga sandalnya terbang jauh. Baru bisa masuk ke gedung, payung yang rusak menusuk tangan sendiri. Dia ingin masuk ke lift. Gerak-gerak Yeon Seo membuat dia menjadi orang bodoh. Wo Jung sangat marah tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Memukulin dinding begitu keras sehingga hampir mematahkan lengannya. Setelah itu, dia pergi ke toko serba ada untuk makan malam. Tapi tidak ada sup di mangkuk mie. Dia meminta staf untuk menukar mangkuk lain. Mengapa mie ini tidak ada sup? Melihat Wo Jung menggerutu untuk waktu yang lama. Staf memperingatkan jika dia tidak pergi, staf akan memanggil polisi. Begitu dia marah, Wo Jung akhirnya harus diam dan habisin mie itu. Tapi itu pasti dimakan terlalu cepat. Belum sampai ke rumah, dia langsung merasa perut tidak enak. Lubang gat akan segera terbuka. Wo Jung tidak bisa berjalan lagi. Berharap tidak ada orang di sini sekarang. Ibunya menarik dia masuk dan bertanya apakah dia sudah makan. Makan apa lagi? Yang dia butuh sekarang adalah ke toilet. Tidak ada waktu untuk membalas. Tanpa diduga mendorong pintu terbuka. Ayah sedang duduk di dalam. Tunggu sebentar. Bahkan raja harus mengalah. Tetapi sang ayah tidak tahu bahwa ada bom akan meledak. Dia terus-menerus meraih putranya untuk dikutuk. Seperti yang diharapkan, bomnya meledak. Bubur putihnya sudah matang. Dia selesai juga. Baru cuci celana. Ibu dia memarahi ayah karena tidak peduli dia. Jangan berpikir dia tidak berguna, dia pembohong. Faktanya, dia adalah anggota kelompok kriminal. Nama panggilan, anjing gila. Beberapa bulan yang lalu, dia dan rekannya pergi ke klub malam untuk menangkap penjahat. Hasil berlari ke ruang karaoke. Tidak ada orang. Hanya menemukan satu kondom. Ketika baru saja mengejar keluar, rekan ditikam. Polisi datang untuk memadamkan kerusuhan.
Berpikir mereka mencoba menimbulkan masalah. Harus membawa Wojung ke kantor interogasi. Ini membuat Wojung menjadi gila. Pemimpin memerintahkan Wojung untuk sementara berhenti bekerja. Pulang, pergi ke psikiater. Pulang ke rumah sama ibumu. Tapi sungguh kebetulan. Seseorang yang mudah marah seperti Wojung bertemu dengan Yeon Seo yang tidak mempercayai siapapun lagi. Dua orang di gedung yang sama, di lantai yang sama. Wojung sedang berjalan di jalan pada saat yang sama. Yeon Seo olahraga pagi dan bertemu dengan seekor anjing. Terlihat sedikit kotor tapi sangat lucu. Dia mengejar anjing itu ke tempat parkir bawah. Tiba-tiba dia merasakan tidak ada yang beres di belakangnya. Memang benar ketidakadilan di gang sempit. Dia pikir Wojung memiliki niat buruk. Wojung berpikir Yeon Seo seperti wanita tidak jelas. Keduanya mulai menunjuk dan mengutuk satu sama lain. Pada akhirnya, Yeon Seo lebih kuat. Dia menginjak mobil kesayangan Wojung. Mulai joget. Uang untuk mengecat ulang kap mesin juga sangat mahal. Wojung tidak tahan lagi. Keduanya saling menyeret ke kantor polisi, kesalahpahaman dianggap diselesaikan. Tapi Yeon Seo masih sulit diatur. Tidak mau ganti kerugian Wojung. Aku hanya bercanda. Wojung sangat marah. Dihentikan oleh pemimpin tim dan rekan kerja. Apakah kau tidak bisa berhenti? Kamu cantik sama siapa? Bagaimana kalian menebak? Yeon Seo melihat itu. Keluarkan ponsel untuk rekam. Saya menggunakan kamera biasanya, hahaha. Dia membuang ponsel Wojung. Jalan ini memiliki banyak tikungan dan belokan. Malam itu, staf toko baru saja pulang kerja. Dalam perjalanan pulang, dia melihat pemandangan yang menyakiti matanya. Kejadian ini terjadi. 3 kakak perempuan di daerah ini semuanya sangat khawatir. Jika tidak dapat menangkap orang mesum itu, pasti akan mempengaruhi harga sewa rumah. Mengetahui Wojung adalah seorang perwira polisi. Mereka segera membentuk tim patroli untuk mengantar karyawan pulang. Tapi kebetulan, kerumunan meraih seorang pria yang suka memakai pakaian wanita. Lalu katakan dia mesum. Wojung tidak setuju dengan tebakan seperti itu. Setelah berurusan dengan insiden itu, dia pulang dan bertemu Yeon Seo lagi. Dia menangis dan memohon bantuan. Mengatakan bahwa anjing dia telah hilang. Itu pasti pembalasan Wojung, jadi dia membunuhnya. Anjing itu sangat lucu, bagaimana saya bisa membunuhnya? Karena untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Wojung membawanya untuk memeriksa kamera. Perhatikan baik-baik. Seorang anak laki-laki memegang anjing itu di taman. Hei, anak-anak nakal, mengapa mengambil anjing tanpa izin seperti itu? Setelah menemukan anjing, Yeon Seo mulai mempercayai Wojung. Dia menyarankan bahwa dia ingin belajar bagaimana membela diri, yang bisa membunuh lawan. Yang jelas Wojung tidak setuju. Tapi Yeon Seo memohon dengan cara seperti ini. Siapa yang bisa menahan? Hasil, coba lagi. Dia sakit dan jatuh ke lantai. Bangun keesokan harinya, Wojung ingin menyingkirkan nasib buruk. Melanjutkan penyelidikan kasus kriminal itu. Melalui telegraf, dia tahu bahwa akan lebih mudah bagi gadis-gadis untuk mendekati penjahat itu. Jadi, dia mencoba meyakinkan teman yang pura-pura menjadi wanita. Orang ini ngerti masalahnya dan langsung setuju bantu berdandan untuk Wojung. Tidak sampai 30 menit. Dunia ini udah menghilangkan pria bernama Wojung. Dan digantinya Wojung versi cewek. Wojung memakai hiu lalu ke lokasi yang telah ditentukan. Pria itu malu, begitu juga Wojung. Keduanya ragu-ragu akhirnya memutuskan untuk pergi buat memeriksa barang. Tetapi baru setengah jalan. Berhenti berakting, sebutkan identitasnya. Tapi tidak berharap bahwa pria itu adalah petugas polisi yang menyamar dari departemen kepolisian. Hais bertemu dengan rekan lagi. Mereka menahan Wojung. Kemudian menyarankan dia untuk pulang dan tidur. Wojung sedikit tertekan.
Bahkan tidak melepaskan penyamarannya dan langsung pulang. Sekali lagi, Yeon Seo muncul di depannya lagi. Lihat kaki panjang ini. Terkejut, dia duduk di tanah. Film lucu ini berjudul Jika Gila Baru Cinta. Ini film yang sangat bagus buat ditonton. Bagaimana kelanjutan hubungan cinta mereka? Mari kita tunggu bersama. Iya Tuhan, tidak ada listrik dari tadi. Buat apa saya beraktif?